Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan, rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan musibah dan penyakit. Pada prinsipnya, hidup dan mati itu tidak ada bedanya bagi Allah. Dan seharusnya pun bagi kita, hidup dan mati itu ya tidak ada bedanya juga. Jika diibaratkan ke korek api itu jika dibutuhkan bisa dihidupkan. Tetapi jika mau dikantongi atau mau dimasukin ke dalam saku, maka korek api itu dimatikan. Jadi hidup dan mati itu sebenarnya hanya bahasa saja. Tetapi pada prinsipnya adalah ruh itu abadi, hidup abadi. Maka karena hidup dan mati itu menjadi hal yang sama sebenarnya. Ketika kita hidup, makna hidup dalam bahasa umum ya, ketika kita hidup seperti sekarang ini, tidak ada pilihan lain kecuali hidup dalam keselamatan dan kemuliaan. Dan begitu pun dengan mati, tidak ada pilihan lain kecuali keselamatan dan kemuliaan. Kalau dalam bahasa sebelumnya ada istilah hidup mulia atau mati syahid, karena kategori syahid ini sulit dalam artian syahid fisik sudah tidak ada setelah Futuh Mekah, sedangkan syahid akhirat juga tidak bisa direncanakan. Maka yang harus kita persiapkan atau yang harus kita lakukan adalah hidup selamat mulia, kemudian mati pun selamat mulia. Tentunya mulia di hadapan Allah. Setidaknya ada dua hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Yang pertama musibah, yang kedua penyakit. Kalau kematian itu sudah jelas. Jadi dalam perjalanan kehidupan ini yang tidak bisa kita hindari setidaknya ada dua, yaitu musibah dan penyakit. Musibah ini kita tarik ke dalam hal yang spesifik, kecelakaan. Penyakit kita tarik ke dalam hal yang spesifik, yaitu virus. Kenapa demikian? Karena saat ini sedang ramai atau dua hal itu sedang menjadi topik pembicaraan. Kami tim Raja Wali Nusantara turut berduka terhadap korban atau terhadap penumpang yang menjadi korban dari pesawat Sriwijaya Air itu. Kami akan mencoba melihat secara spirit terkait dengan fenomena dari kecelakaan ini. Jika sebelum tahun 2017 itu memang banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan kendaraan terutama pesawat. Karena kalau kendaraan darat seperti halnya mobil itu biasanya tidak terlalu diekspos, beda dengan pesawat. Ada beberapa kecelakaan besar pesawat itu yang masih dalam memori kita itu seperti halnya Adam Air, kemudian
Sriwijaya juga di Karawang, kemudian Sukhoi di Gunung Salak, dan ada beberapa yang lain. Perlu kami sampaikan, menurut hasil pengamatan tim Raja Wali Nusantara, kecelakaan yang sebelum tahun 2017 itu memang ada faktor dari makhluk-makhluk gaib. Asli ada. Karena pada tahun itu, sebelum tahun 2017 itu, mereka masih berkecimpung, mereka masih bebas untuk mengganggu aktivitas kehidupan manusia gitu. Jadi tidak hanya dalam beribadah tapi juga dalam hal aktivitas fisik lainnya. Nah, setelah tahun 2017, kecelakaan ini adalah murni dari faktor manusia atau faktor kendaraan atau faktor pesawatnya. Jadi setelah tahun 2017, seperti halnya Sriwijaya itu memang asli faktor dari keteledoran atau teknis pesawatnya, atau bisa jadi human errornya gitu. Jadi tidak ada makhluk-makhluk alam lain yang berkecimpung lah atau ikut andil dalam kecelakaan itu. Tidak ada, sudah dicek tidak ada. Nah itu. Kemudian terkait dengan kecelakaan tersebut, saya tidak bermaksud, kami tidak bermaksud untuk menambah duka. Ini kita jadikan pelajaran. Maksudnya situasi ini bisa menimpa siapa saja. Jadi mari kita jadikan pelajaran. Pada saat situasi detik-detik menjelang kecelakaan apapun itu, maka di situ yang paling bisa menolong adalah iman dan amal soleh gitu. Iman itu terkait dengan zikir atau sholat daiman atau tauhid lah, intinya tauhid di situ. Karena ketika ada detik-detik menjelang kecelakaan baik di darat, di laut ataupun di udara, tidak ada kesempatan waktu untuk melaksanakan ibadah. Tidak mungkin ketika hendak kecelakaan melakukan sholat. Yang paling mungkin ketika hendak terjadi kecelakaan, itu yang paling mungkin bisa menolong adalah tauhid dan amal soleh. Nah, karena ketika tauhid itu terus tersambung, ketika dzikir daiman atau sholat daiman atau sholat sukmah terus tersambung sepanjang detik, sepanjang waktu, maka hal itulah yang paling memungkinkan untuk menolong. Jika setelah terjadinya kecelakaan orang tersebut ternyata selamat, maka itu merupakan maunah atau mukjizat bagi para nabi. Ini bagi orang soleh adalah maunah. Tetapi jika pun meninggal, maka orang tersebut itu mulia. Itu mulia. Nah, jadi pilihannya adalah selamat dalam kemuliaan atau meninggal pun dalam kemuliaan. Kemudian kami melihat bahwasannya korban kecelakaan atau korban pesawat ini insya Allah syahid, tapi syahidnya akhirat. Maksudnya itu bukan syahid dunia, tapi syahid akhirat. Karena syahid dunia tidak ada lagi setelah Futuh Mekah. Ini syahid akhirat. Siapakah yang mensyahadahkan? Ini yang mensyahadahkan adalah alam. Gitu. Nah, syahid akhirat ini karakternya adalah semacam bonus gitu loh. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang naik pesawat itu berniat untuk bunuh diri. Pilot, kopilot, kru atau anak kabin ataupun penumpang, semua berdoa untuk keselamatannya. Jadi karakteristik kecelakaan ini bisa menjadi semacam judgment terhadap syahid akhirat. Insya Allah mereka yang meninggal itu syahid akhirat. Allah akan memberikan bonus, maksudnya bonus tambahan amal kebaikan. Walaupun tetap kalau syahid akhirat itu ada perhitungannya.
Jadi semua amal dihitung plus bonus dari kecelakaan itu. Maksudnya plus bonus dari tragedi itu. Jadi tragedi itu memberikan apa, penambahan amal soleh lah, begitu kurang lebihnya seperti itu. Jadi orang-orang yang meninggal karena kecelakaan tanpa disengaja, tanpa ada niat, dan memang itu suatu yang di luar jangkauan ke manusia, maka insya Allah alam mensyahadahkan itu sebagai syahid akhirat gitu. Tetapi berbeda ketika umpamanya kita membawa mobil dan kita tahu kondisi mobilnya remnya belum tapi memaksakan, nah itu lain cerita lagi gitu. Nah ini karena ketidaktahuan, maka di luar jangkauan kemampuan. Nah ketika umpamanya menjelang detik-detik kecelakaan itu, hal terbaik atau satu hal yang paling bisa menolong adalah tauhid itu. Maka oleh karena itu sebenarnya tidak ada siapapun yang bisa menolong kita. Dalam situasi apapun sebenarnya tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong kita. Kecuali Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maha Pencipta Allah atau Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat sukma atau sholat daiman itu hendaklah terus-terus kita lakukan, atau yang sering orang menyebutnya zikir anfus atau zikir napas yang hu Allah itu sebaiknya terus kita lakukan. Agar apa? Agar ketika terjadi sebuah tragedi, kondisi ruh kita terus terhubung dengan Allah. Selamat mulia, meninggal pun mulia. Gitu loh. Karena mau selamat ataupun mau meninggal itu yang penting mulia. Prinsipnya seperti itu. Jadi insya Allah untuk korban-korban tragedi pesawat Sriwijaya Air itu syahid akhirat. Alam sudah mensyahadahkan dan tidak ada campur tangan dari makhluk gaib. Jika dulu memang ada makhluk-makhluk gaib yang merusak atau yang mencelakakan, tapi ada juga yang menolong. Tetapi sekarang tidak ada. Semua bersih, semua lepas tangan. Itu murni kecelakaan, faktor teknis atau faktor manusianya. Demikian untuk terkait hal yang pertama, yaitu dari musibah kecelakaan. Nah, untuk bahasan tentang penyakit ke virus, insya Allah saya sampaikan video berikutnya. Terima kasih. Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.